Sepertinya sih ada yang nggak mau ketinggalan ya. Beberapa waktu lalu kita udah nyaksiin deklarasi Anies Baswedan yang mencapreskan diri melalui Partai Nasdem. Dan sepertinya dari kubu Banteng atau PDI Perjuangan sudah mulai berusaha menyusun strategi untuk memenangkan Puan Maharani. Tapi emangnya bisa Puan Maharani dimenangkan? Dan kalau bisa emang gimana caranya? Simak videonya. Setelah kita kemarin melihat Pak Anies Baswedan yang udah deklarasi sama Partai Nasdem, kali ini kita perlu memperhatikan Bu Megawati yang sudah mulai bergerak untuk menyusun strategi menuju Pilpres 2024. Kita tahulah ya, Bu Megawati itu bukan politisi abal-abal yang baru terbit kemarin sore. Beliau adalah politisi yang sudah berpengalaman, jaringannya luas, lobi-lobinya terbukti manjur, dan beliau adalah sosok di balik Pak Jokowi. Dari mulai Pak Jokowi itu jadi wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI, dan sampai menjadi presiden 2 periode. Jokowi emang dikenal sebagai politisi yang ciamik. Di bawah tangan digitnya, Jokowi punya pendukung, simpatisan, dan orang-orang yang bisa diandalkan yang begitu percaya dengan beliau. Saat jari telunjuk Pak Jokowi menunjuk salah satu orang tokoh yang akan menggantikan dirinya di tahun 2024, maka seketika itu juga para orang-orang yang di belakang Pak Jokowi akan sekuat tenaga memenangkan dan berjuang untuk tokoh yang ditunjuk tersebut. Dan tentu saja Bu Megawati tahu hal seperti ini. Oleh karena itu dia menyusun strategi dengan melakukan pertemuan bersama Pak Jokowi yang saya duga akan membicarakan hal-hal ini. Saya pun yakin Megawati juga tahu bahwa putrinya Ibu Puan Maharani masih sangat minim prestasi. Puan belum pernah tercatat sebagai kepala daerah dimanapun, dan pencapaiannya di DPR pun masih dibilang biasa-biasa saja. Masyarakat Indonesia pun tidak terlalu suka kalau Ibu Puan Maharani ini jadi presiden. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari berbagai macam lembaga survei yang menunjukkan bahwa Puan Maharani tidak pernah menduduki posisi puncak di survei. Oleh karena alasan-alasan tersebut, saya meyakini bahwa akan ada arahan dari Bu Megawati ke Pak Jokowi untuk membantu Puan Maharani yang akan fight di Pilpres 2024. Puan sangat membutuhkan bantuan dari Pak Jokowi karena apabila terjadi head to head antara Puan Maharani melawan Anies Baswedan, sudah dipastikan Puan Maharani akan kalah. Dan apabila diperlukan, Bu Mega pun pasti akan memanggil Ganjar Pranowo untuk membantu Puan menjadi presiden. Di sisi lain, Anies Baswedan sudah punya tim yang semakin solid. Simpatisannya sudah ada di mana-mana. Kampanye untuk menjadikan Anies Baswedan untuk menjadi presiden pun sudah banyak di dunia maya dan di dunia nyata. Anies Baswedan bersama Partai Nasdem hanya tinggal menunggu beberapa partai yang ingin bergabung bersama mereka, dan habis itu lengkaplah persyaratan presiden threshold 20% yang dibutuhkan. Anies Baswedan pun sudah kembali rujuk bersama PA212 dan FPI. Setelah sempat kemarin dikira akan membuat pecah belah umat oleh PA212, Anies akhirnya dengan gerakan cepat menemui Habib Rizik Syihab, dan dalam waktu singkat mereka sudah kembali solid untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Secara progres pergerakan, Anies masih jauh lebih unggul daripada kandidat manapun yang akan maju di Pilpres 2024. Anies sudah punya hampir semuanya yang dibutuhkan untuk menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Di belakang Anies Baswedan pun bukan orang-orang sembarangan. Ada orang-orang besar yang siap membantu dan memenangkan Anies menjadi presiden di tahun 2024. Mulai dari dunia maya, dunia nyata, Anies sudah punya orang untuk memenangkannya yang siap pasang badan dan berkampanye untuk beliau. Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa sampai saat ini masih akan terus terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain sampai tahun 2024 ini, dan kita juga harus ingat bahwa politik itu dinamis. Dia selalu mengalir ke arah kepentingan, layaknya air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pantau terus perkembangan Pilpres 2024, terus beropini, dan jangan lupa subscribe Sudut Opini.